Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel versus Hamas. Dan di sini ada salah satu penjelasan bahwa Israel telah menangkap petinggi Hamas. Pertempuran pun juga masih berlanjut. Lalu di sini diuraikan bahwa militer Israel atau pasukan pertahanan Israel IDF mengatakan bahwa unit komando elit Angkatan Laut Sayete 13 telah menangkap seorang petinggi kelompok Hamas. Ya, lalu kemudian di sini jelaskan bahwa tersangka ditahan dan saat ini sedang diinterogasi oleh Badan Pertahanan IDF. Jadi ini Bapak Ibu ya, kalau kita perhatikan memang situasi di sana sudah berlangsung lebih dari 6 pekan dan ini sudah mendekati 7 pekan ya, situasinya tidak mereda malah semakin mencekam. Dan apalagi ya dalam beberapa uraian ataupun penjelasan yang disampaikan langsung oleh pihak Israel bahwa mereka juga sudah masuk ke pusat kota Gaza. Bahkan lebih daripada itu ya, juga beberapa hari yang lalu kita temukan ada satu uraian yang membahas mengenai pihak dari Israel, militernya bahkan sudah mengibarkan bendera di pantai Gaza. Dan juga ada kelompok militernya yang telah berhasil masuk dan mengibarkan benderanya dalam sebuah tempat yang disebut sebagai kantor parlemen dari pihak Hamas. Nah itu dia Bapak Ibu, dan ini semua berlangsung di tengah-tengah banyak juga sebenarnya ya yang memberikan dukungan ataupun kecaman kepada pihak Israel. Bahkan seperti kita perhatikan beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan dengan OKI, ya, Organisasi Kerjasama Islam, beliau menyampaikan untuk segera dilakukannya gencatan senjata demi ya menghindari korban yang terus bertambah. Dan itu disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Bahkan beberapa hari belakangan juga ramai sekali ketika Pak Jokowi bertemu dengan Presiden AS Joe Biden. Ya, Pak Jokowi juga menyampaikan mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana dan beliau tetap yang menyuarakan mengenai agar segera dilakukannya gencatan senjata ataupun menghentikan ya serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel ke kota Gaza dalam rangka melakukan penyerangan terhadap Hamas. Nah begini Bapak Ibu semua, dan di tengah-tengah semuanya itu ya sampai hari ini kalau kita perhatikan ya, Israel tetap saja melakukan apa yang sudah mereka tekadkan. Seperti kita perhatikan ya 3 ataupun 5 pekan yang lalu ya, ketika pihak dari Israel usai diserang oleh Hamas, ya Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu langsung yang menyampaikan perang terbuka terhadap Hamas. Dan sampai pada pernyataan mereka, perlawanan kali ini katanya adalah membumi hanguskan Hamas. Nah karena itu Bapak Ibu semua, tidak hanya ini kawan-kawan semua, beberapa jam belakangan juga ramai ya pembahasan mengenai pihak dari Israel juga dikatakan mereka menyerang Hamas, terutama terowongan-terowongan Hamas yang ada di beberapa rumah sakit. Dan salah satu rumah sakit yang disebutkan adalah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Nah itu dia Bapak Ibu, namun perlu diingat bahwa dalam beberapa uraian yang sudah dijelaskan, penyerangan Israel terhadap Hamas yang di bawah yang ada di Rumah Sakit Al-Shifa ini tidak semua rumah sakitnya diserang Bapak Ibu ya. Tetapi menurut penjelasan dari pihak Israel, hanya bagian-bagian tertentu saja ya di bawah rumah sakit itu, yang mana menurut temuan dari pihak Israel adalah di situ markas-markasnya Hamas. Jadi itu yang kemudian menjadi fokus utama dari serangan Israel. Jadi teman-teman ya, lalu kemudian kalau kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sendiri Bapak Ibu semua, ataupun di ruang publik ini ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, memang sudah ramai sekali ya. Dan sederhananya sikap atas apa yang terjadi di sana bisa kita bagi dua ya. Pertama, pro dan kontra. Pro dan kontra di antara kedua belah pihak. Ada yang pro terhadap Israel, ada juga yang pro terhadap Hamas ya, dengan segala macam, dengan berbagai macam alasannya. Dan sampai hari ini salah satu juga yang sering disuarakan adalah mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan. Cuman begini kawan-kawan ya, ataupun Bapak Ibu semua, lagi-lagi saya mau sampaikan ya, saya sebenarnya secara pribadi sangat heran ya ketika ada orang-orang yang berbicara prihatin terkait dengan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Bagi saya itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sangat benar ya, karena prihatin, kasihan masyarakat yang ada di sana. Tetapi ya di tengah-tengah ada gagasan, ada seruan prihatin terhadap kemanusiaan yang ada di kota Gaza. Pada waktu yang sama pun juga banyak sekali orang-orang yang justru mendoakan Israel untuk dibinasakan ya. Bahkan ketika ada serangan dari Hamas ya, dengan roketnya, dengan rudalnya dan segala macamnya ya, seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu, itu kan ada satu pemuda Palestina ya yang sampai berteriak yang menyebut nama Tuhannya untuk Israel di bumi hanguskan, untuk Israel dilenyapkan, lalu kemudian puji-puji Hamas ya. Tidak lama setelahnya Bapak Ibu semua, pihak Israel pun melakukan pembalasan, dan apa yang terjadi? Korban pun semakin bertambah. Nah ini situasinya Bapak Ibu. Jadi kalau secara pribadi ya saya melihatnya begini.
Kalau kita mau serius, mau bicara dan prihatin terhadap kemanusiaan, maka harusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Gilbert, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mendengarkannya, satu ulasan dari Pak Gilbert, mengatakan bahwa yang paling penting sebenarnya adalah bukan berpihak kepada siapa ataupun mengecam kepada siapa, ya ini terutama beliau sampaikan pada kita orang yang beragama Kristen ya, tapi alangkah baiknya kalau kedua belah pihak ini ya diminta diperintahkan agar saling berhenti untuk menyerang. Itu disampaikan oleh beliau ya. Tetapi kan kita lihat akhir-akhir ini justru Israel diminta untuk berhenti menyerang, sedangkan kalau Hamas menyerang semuanya bertepuk tangan. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita perhatikan mengenai seruan kemanusiaan yang sering sekali disampaikan oleh beberapa tokoh di bangsa kita di Indonesia ini, ya memang itu kembali kepada masing-masing sih ya. Namun saya secara pribadi melihatnya bahwa apakah ini benar-benar ya peduli terhadap kemanusiaan atau ada apa sebenarnya di balik dari semuanya ini ya. Karena di satu sisi bahkan beberapa hari yang lalu kawan-kawannya ada salah satu cawapres ya yang kemudian dia berdoa ya agar warga yang ada di Palestina dilindungi oleh Tuhan ya, oleh Tuhan yang diyakininya dalam agamanya. Sedangkan di satu sisi pada saat yang sama masih dalam konteks doa yang sama yang mendoakan agar Israel ini dibinasakan ya. Lalu kemudian tidak lama ada gagasan, ada suara, ada opini mengenai prihatin terhadap kemanusiaan ya. Jadi prihatin terhadap kemanusiaan tapi mengutuki, mengecam dan mengharapkan Israel agar bisa dilenyapkan. Nah itulah Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat memang dan bukan hanya itu ya, bahkan beberapa jam belakangan juga masih ramai ya pembahasan mengenai gerakan boykot ya. Karena juga sudah muncul ya ataupun sudah ada ya apa namanya Bapak Ibu banyak gerakan ya, banyak gerakan terkait dengan boykot ini. Bahkan bukan hanya itu ya, ini sudah ada fatwa juga ya, sudah ada fatwa MUI ya, sudah ada fatwa MUI ya Bapak Ibu semua. Nah, ini di sini bahkan sudah ada penjelasannya. Jadi MUI tidak berkompeten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Dan yang kita haramkan bukan produknya, tapi aktivitas dukungannya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini dia ya. Seperti yang Bapak Ibu semua bisa perhatikan di situ ya. Jadi memang teman-teman dan kalau kita perhatikan ini semakin banyak ya reaksi di tengah-tengah masyarakat ya. Bahkan bukan hanya itu juga. Klarifikasi fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia soal produk pro Israel. Produknya halal katanya ya, aktivitasnya yang haram. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Karena beberapa hari yang lalu saya lihat teman-teman ada kemudian seruan-seruan ataupun beberapa analisa yang menyampaikan bahwa kalau sampai boykot ini pada akhirnya terrealisasi dan benar-benar apa namanya dilaksanakan oleh masyarakat ya, maka ini tentu bisa saja menimbulkan PHK massal katanya Bapak Ibu. Apakah benar seperti itu? Ya mungkin saja teman-teman ya. Tapi sebenarnya satu hal yang menarik adalah ada satu penjelasan dari warga Malaysia ya, pemuda Malaysia yang kemudian juga ikut ya menanggapi mengenai pro kontra terkait dengan boykot ini, dan beliau mengatakan bahwa sebenarnya kalau mau boykot ya boykot saja, tidak jadi persoalan, itu kan kembali kepada masing-masing orang. Tapi beliau ini menyoroti bahwa kalau misalnya melakukan gerakan boykot itu, apakah itu bakalan berdampak terhadap perekonomian, terhadap pertahanan, terhadap kekuatan militer Israel secara langsung, ya? Nah, ini yang kemudian disorotinya. Ataukah justru ini bakalan berdampak cepat dan berdampak langsung pada warga mereka yang bekerja di tempat-tempat yang barangnya ini, yang produknya ini diboykot, sehingga pada akhirnya mereka akan kehilangan pekerjaan, mereka akan di PHK dan segala macamnya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, nah kemudian kemarin saya ada lihat satu penjelasan bahwa justru dengan adanya seruan apa namanya katanya dengan seruan boykot ini, maka ini adalah kesempatan bagi UMKM katanya untuk mengembangkan sayap dan kemudian juga untuk mengait ya konsumen-konsumen baru. Ya bagi saya mungkin saja Bapak Ibu, tapi apakah sesederhana itu ya? Orang kalau misalnya sudah kerja lama di McD lalu kemudian karena gerakan boykot tiba-tiba ada yang di PHK dan segala macamnya, ya lalu kemudian apakah akan langsung apa namanya ya, apakah kemudian akan langsung bisa dapat pekerjaan ya? Ya mungkin untuk yang punya usaha ini bisa jadi momentum untuk mereka ya bisa mendapatkan konsumen baru. Tapi bagaimana dengan karyawan yang bekerja ya? Nah ini dia Bapak Ibu. Ini memang satu persoalan yang tidak mudah ya, satu situasi yang sangat kompleks dan tidak sesederhana ketika orang menyuarakan boykot ini, boykot itu dan segala macamnya. Tetapi kembalilah itu kepada masing-masing ya. Namun perlu dilihat kawan-kawan apa yang sedang terjadi di sana memang sederhananya ataupun pada intinya telah memunculkan banyak sekali reaksi, bahkan ada yang sudah melakukan demo, ada yang kemudian juga ya mereka menyuarakan membakar apa namanya, bahkan hingga bakar itu kawan-kawannya, bakar bendera ya, bakar bendera Israel dan segala macamnya, ada juga yang injak-injak ya.
Nah, jadi memang ini beragam bentuk kecaman ya Bapak Ibu. Tapi apakah kecaman-kecaman itu semua berdampak ke Israel? Ya begini kawan-kawan yang belum tentu juga malah Israel tahu ya. Jadi memang saya juga nggak tahu lagi Bapak Ibu ya. Tetapi itulah masing-masing orang kan punya cara untuk mengekspresikan ya sikap pro ataupun kontranya. Tapi di atas semuanya itu ya saya secara pribadi terus mengharapkan semoga di sana segera situasinya kembali membaik karena kasihan sebenarnya warga biasa yang tidak bersalah baik yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza Bapak Ibu ya itu yang kemudian patut untuk diperhatikan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai senantiasa, salam damai bagi kita semua.